Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan planning usaha kami, yaitu usaha susu kurma Dedat Milk. So, happy watching semuanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Dedat Milk adalah minuman sehat berbahan dasar susu segar dan buah kurma pilihan yang diproses secara higienis dengan teknologi pasteurisasi sederhana agar nutrisi tetap terjaga. Produk ini tersedia dalam ukuran 250 ml dan 500 ml. Dikemas dalam botol plastik food grade dengan desain label modern berwarna krem dan coklat muda. Varian rasa yang tersedia yaitu 1 original, 2 kurma madu, 3 kurma coklat, 4 kurma almond. Lalu keunggulan produknya adalah 100% bahan alami tanpa pengawet dan pewarna buatan. 2 aman dikonsumsi semua usia dari 1 tahun ke atas. 3 mengandung kalsium, serat dan antioksidan tinggi. 4 rasa manis alami dari buah kurma, bukan gula tambahan dan buatan. 5 diproduksi setiap hari agar selalu segar. Lalu lokasi dan fasilitas usaha yaitu lokasi usaha berada di Jalan Tunggul Hitam nomor 4 Kota Padang, Sumatera Barat, dengan luas bangunan sekitar 80 meter persegi yang terbagi menjadi beberapa ruangan, yaitu 1 ruang area produksi, pengolahan dan pengemasan, 2 penyimpanan freezer dan bahan baku, 3 area pemasaran dan administrasi, 4 area distribusi dan loading. Lalu fasilitas utama yang digunakan meliputi 1 mesin blender industri kapasitas besar, 2 mesin pasteurisasi sederhana, 3 alat sterilisasi botol, 4 kulkas penyimpanan dingin, 5 timbangan digital, sealer dan peralatan pendukung lainnya. Rencana keuangan dari produk usaha kami itu ada sekitar modal awal yaitu dengan 200 juta dengan digunakan untuk sebagai sewa, bahan baku, peralatan, terus kemasan dari promosi, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Jadi 200 juta itu mencakup semuanya untuk modal awal. Nah, proyeksi pendapatannya dari penjualan awal 100 botol itu per hari. Targetnya 100 botol itu per hari. Dari satu botolnya itu diberi harga senilai 15.000. Jadi kalau dikalikan dalam satu hari itu 100 botol dikalikan dengan 15.000 maaf. Jadi totalnya itu ada 1.500.000 dalam satu hari. Jadi untuk kalau dihitung lagi dari pendapatan per bulan itu bisa mencapai kurang lebih 45 juta. Lalu kalau dihitung lagi dari per tahunnya bisa mencapai kurang lebih 540 juta. Jadi estimasi laba bersihnya itu kurang lebih 200 juta hingga dikurangi biaya operasional. Jadi dari rancangan keuangan ini kita dapat memberi kesimpulan bahwa jika usaha yang kita lakukan ini mungkin dalam jangka waktu 1 tahun itu penjualannya stabil, mungkin akan mendapatkan keuntungan yang bisa mengembalikan modal awal dari 200 juta itu dari hasil 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kita bisa mengembalikan modal tersebut jika dalam 1 hari itu bisa 100 botol. Tapi mungkin ya bisa jadi juga dalam satu hari itu lebih dari 100 botol karena pasti kan masyarakat tahu tentang kandungan kurma itu seperti apa bagusnya, seperti apa
khasiatnya atau manfaatnya untuk tubuh kita. Karena dengan yang kita tahu dengan kita memakan 3 biji kurma di setiap satu harinya itu juga tubuh kita juga mendapatkan sebuah manfaat dari kurma itu. Nah, ini kita akan menambahkan sebuah kurma ini kan ditambahkan dengan susu. Susu kan juga memiliki gizi yang baik untuk tubuh kita juga, terutama untuk anak. Karena anak kan juga membutuhkan susu yang berkualitas juga, dan karena susu itu karena ditambahkan dengan kurma, jadi susu itu akan menjadi sebuah minuman yang daya gizinya itu akan lebih baik untuk tubuh kita dan lebih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Nurfiano dengan NIM 24065010 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dari rancangan usaha kami. Mungkin kita mulai dari Kota Padang, itu merupakan sebuah ibu kota provinsi di Sumatera Barat. Kini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi produk lokal yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir muncul tren baru di kalangan masyarakat, terutama usia produktif, yaitu meningkatnya minat terhadap makanan dan minuman sehat. Berdasarkan data itu, dari Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2024, minuman herbal dan susu murni menjadi 2 kategori yang paling banyak diminati. Iklim tropis yang panas juga turut mendorong kebiasaan masyarakat untuk mencari minuman yang menyegarkan. Disinilah muncul peluang besar bagi produk seperti D-Dates Milk, sebuah minuman sehat yang tidak hanya menawarkan rasa yang nikmat, tetapi juga memberikan manfaat gizi yang tinggi dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Dengan dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM, produk ini berpotensi tumbuh menjadi salah satu brand minuman sehat khas Kota Padang. Jika melihat dari sisi analisis SWOT, di Dates Milk memiliki beberapa keunggulan utama. Produk ini pertama terbuat dari bahan alami, halal, dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Rasa yang unik dan kemasan yang modern menjadikan menarik di mata konsumen. Namun demikian, ada pula beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti masa simpan yang relatif singkat serta kebutuhan penyimpanan dalam suhu dingin agar kualitas produk tetap terjaga. Dari sisi peluang, pasar minuman sehat di Kota Padang sedang mengalami peningkatan pesat. Dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM juga menjadi faktor penting yang membuka ruang tumbuh bagi produk ini. Selain itu, tren masyarakat yang lebih memilih produk alami semakin memperkuat posisi di Dates Milk di pasar. Meski begitu, ancaman tetap ada, terutama dari potensi munculnya pesaing baru dengan produk sejenis serta fluktuasi harga bahan baku yang dapat mengaruhi biaya produksi. Namun dengan strategi pemasaran yang tepat dan pengelolaan kualitas
yang konsisten di dates berpotensi besar menjadi minuman sehat unggulan yang mewakili citra lokal Padang yang kreatif dan inovatif. Mungkin sekian pembahasan analisis pasar dari saya. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama saya Rahmi Nurafani Satenju dengan NIM 240655019 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Dan saya dari kelompok 6 yang dimana kami membahas tentang detached milk atau susu kurma sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran komprehensif detached milk atau susu kurma sehat. Strategi pemasaran untuk detached milk, perusahaan minuman susu kurma sehat milik kami atau milik kita, dibangun di atas 4 pilar utama atau 4P untuk memastikan produk kita tidak hanya dikenal tapi juga dicintai dan mudah didapat oleh masyarakat. Yang pertama yaitu produk atau produk, membangun keunggulan yang unik. Fokus utama kita adalah keunikan produk. Detached milk bukan sekedar susu biasa, tapi minuman sehat dengan keunggulan 100% bahan alami tanpa pengawet dan tanpa pewarna buatan. Kita menawarkan rasa manis alami hanya dari buah kurma, bukan gula tambahan. Produk ini aman dikonsumsi semua usia mulai dari 1 tahun ke atas dan membangun nutrisi penting seperti kalsium, serat, dan antioksidan tinggi. Kita menawarkan 4 varian rasa. Yang pertama, rasa original kurma, kurma coklat, kurma madu, dan kurma almond dalam 2 ukuran, 250 ml dan 500 ml. Kita juga berjanji produk dibuat setiap hari agar selalu segar. Yang kedua yaitu harga atau price. Menjaga keterjangkauan. Dalam menentukan harga, kita memastikan produk kita tetap terjangkau untuk semua kalangan. Kita menetapkan harga Rp15.000 untuk ukuran 250 ml dan Rp25.000 untuk ukuran 500 ml. Harga ini diyakini ideal mengingat kualitas bahan baku alami dan proses produksi higienis yang kita terapkan sambil tetap kompetitif di pasar minuman sehat. Yang ketiga, tempat atau place atau distribusi, mendekati pelanggan dimanapun mereka berada. Distribusi produk kita harus strategis. Jalur distribusi kita ada 2. Yang pertama fisik atau offline. Kita akan memasuk detached milk ke toko-toko kelontong dan bekerjasama dengan kafe-kafe sehat yang sesuai dengan brand image kita. Yang kedua digital atau online. Ini adalah kunci di era modern. Kita memastikan produk tersedia di semua marketplace online terpopuler seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood, atau yang lainnya. Sehingga pelanggan bisa memesan kapan saja. Lokasi fisik kita di Jalan Tunggul Hitam nomor 4 Padang juga berfungsi sebagai pusat distribusi dan loading utama. Yang keempat yaitu promosi atau promotion. Menciptakan kesadaran dan keterlibatan. Promosi kita bersifat multifaset. Yang pertama, media sosial dan konten edukatif. Kita fokus membuat konten di media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, atau yang lainnya. Yang bukan hanya menjual, tetapi juga memberikan edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan manfaat kesehatan dari kurma dan susu. Yang kedua, experiential marketing. Memberikan free tasting atau coba gratis adalah cara terbaik agar pelanggan merasakan langsung kelezatan dan kualitas alami produk kita. Yang ketiga, partnership. Kita akan berkolaborasi dengan influencer atau tokoh kesehatan yang kredibel di Padang untuk memperluas jangkauan dan membangun kepercayaan masyarakat. Yang keempat, aktivasi penjualan. Kita harus aktif memberikan promo awal penjualan menggunakan desain kemasan yang unik, menarik, estetik, dan terus mempromosikan slogan kita, yaitu rasakan manfaat alami sepanjang hari.
Secara keseluruhan, strategi ini didukung oleh analisis SWOT atau SWOT yang menunjukkan kita memiliki peluang besar karena pasar minuman sehat di Padang sedang meningkat dan ada dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kedepannya, kita tidak hanya berhenti di Padang. Rencana jangka panjang kita adalah memperluas jaringan distribusi melalui pemasaran digital dan menargetkan pembukaan cabang di kota-kota besar lain seperti Jakarta, Surabaya, maybe. Bahkan memperluas varian produk menjadi susu kurma obat, dan susu kurma fit, kids, atau yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang strategi pemasaran, tentang komprehensif detox milk atau susu kurma sehat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Inla Zulfindra dari Departemen Teknik Pertambangan S1 dengan NIM 251371154. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya akan mulai dari identitas usaha. Nama usaha kami adalah Susu Kurma Sehat untuk semua usia. Bentuk usaha kami, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Bidang usaha kami, produksi dan penjualan minuman kesehatan berbasis bahan alami. Alamat usaha kami, Jalan Tunggul Hitam 004 Kota Padang, Sumatera Barat. Dan di sana terdapat nomor telepon atau WA kami dengan nomor 0812 3456 7890. Dan kami mendeskripsikan email atau media sosial yang bernamakan thedutchmillid@email.com dengan Instagram atau TikTok kami thedutchmillid. Nama pemilik usaha kami Isti Amelia, modal awal 200 juta, status usaha dalam tahap pengembangan dan pemasaran awal. Dan di sini saya juga akan membahas tentang sejarah berdirinya usaha ini. Ide usaha ini berawal dari kebiasaan keluarga yang rutin mengonsumsi campuran susu dan kurma sebagai sumber energi alami. Melihat banyaknya masyarakat yang mulai sadar pentingnya gaya hidup sehat, kami terinspirasi untuk mengembangkan minum susu kurma siap saji yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Dengan modal awal 200 juta, kami mulai merintis produksi kecil-kecilan dari rumah dengan peralatan sederhana, hingga akhirnya berkembang menjadi usaha rumah bersertifikat PIRT dan berorientasi pada pemasaran digital. Sebelum kita masuk kepada struktur organisasi usaha, saya akan membacakan visi dan misi usaha kami. Visi: menjadi pelopor minum susu kurma sehat dan alami yang berkualitas, aman dan disukai oleh semua kalangan usia di Indonesia. Misi kami: yang pertama, menghasilkan produk minuman sehat berbahan dasar alami tanpa bahan kimia berbahaya. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan gizi seimbang. Yang ketiga, mengembangkan inovasi rasa yang sesuai dengan selera masyarakat di Indonesia. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar. Yang kelima, membangun jaringan distribusi yang luas melalui pemasaran digital. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang legalitas dan perizinan. Untuk mendukung kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha, Kormafi telah mengurus berbagai dokumen legalitas sebagai berikut.